Halo Cinema 4D Indonesia, kembali lagi bersama saya di Cinema 4D Indonesia. Kali ini kita akan coba membuat modeling dari pesawat terbang. Sebelum membuat modeling, hal yang perlu dipersiapkan dahulu adalah sebuah blueprint dari pesawat terbang yang bisa kita dapatkan di internet atau kita download di internet, lalu kita simpan di harddisk kita. Dan langsung saja kita ke Cinema 4D. Langkah berikutnya kita akan memasukkan blueprint yang tadi kita download ke dalam Cinema 4D. Pertama kita atur viewport menjadi top, lalu kita ke option, lalu configure, lalu kita ke menu back, lalu kita ke image, kita pilih blueprint tampak atas ya. Selanjutnya kita akan membuat bagian tengah atau bagian tubuh atau badan dari pesawat. Untuk membuat bagian badan pesawat kita bisa menggunakan objek kapsul. Lalu kita ubah orientasi menjadi plus X. Kita atur besar dari kapsul sesuai dengan besar blueprint atau besar pesawat pada blueprint. Kita perhatikan panjang dan lebarnya kapsul sesuai dengan dari blueprint. Ya. Oke. Lalu kita ke display, pastikan kita aktifkan lens dan isoforms. Kembali ke kapsul, kita klik make editable, lalu kita aktifkan edit. Kita klik dua kali pada garis ini, pada garis bagian ini, lalu kita move ke sini, dan ini kita move ke sini. Lalu kita pilih garis ini, lalu kita aktifkan skala, kita ubah skala sehingga garis dari objek kapsul sesuai dengan garis pada blueprint pesawat. Lakukan langkah yang sama pada tiap garis. Klik dua kali pada garis yang ingin kita ubah. Lalu kita aktifkan poin, kita pilih poin titik tengah ini, lalu kita aktifkan move, kita pindahkan ke depan ya. Oke, pada bagian depan sudah. Selanjutnya kita akan rubah pada bagian belakang. Kita aktifkan kembali X, lalu kita pindahkan
garis ini ke sini. Oh, nggak usah, sorry. Kita pindahkan garis ini ke sini, dan ini ke sini. Oke. Lalu kita seleksi garis ini, langkahnya sama. Kita pilih skala. Kita ubah lebarnya sehingga mengikuti garis pada blueprint. Lakukan langkah yang sama pada tiap garis berikutnya. Oke. Kita ke perspektif untuk melihat hasilnya. Yap. Lalu kita kembali ubah viewport ke front. Kita aktifkan front. Lalu kita akan masukkan kembali gambar blueprint. Tapi di sini kita akan masukkan gambar blueprint pada bagian samping. Langkahnya sama, kita pilih option lalu configure, kita pilih image, lalu kita pilih blueprint pada tampak samping, klik open. Ya, lalu kita aktifkan mode, lalu kita pindahkan kapsul sehingga posisinya sesuai dengan blueprint. Oke. Yap. Pada dasarnya sama langkahnya. Kita akan menyesuaikan garis pada kapsul dengan garis pada blueprint. Langkahnya sama, kita aktifkan X, lalu kita pindahkan garis ini berada tepat di sini, ya, berada tepat di sini. Kemudian garis ini berada di sini. Kemudian garis ini berada di sini, dan garis ini berada di sini. Oke. Kita pilih garis ini dulu, lalu kita pilih skala, kita atur posisinya sehingga sesuai dengan garis pada blueprint.
Oke, lalu kita pilih poin, kita pindahkan titik ini berada di tengah. Kita mundur sedikit. Yap. Selanjutnya kita akan merubah pada bagian belakang. Kita aktifkan kembali X, kita klik 2 kali garis ini, kita pindahkan di sini. Lalu garis ini kita pindahkan di sini, dan garis ini kita pindahkan di sini. Garis ini kita pindahkan di sini. Oke. Kita ubah dulu bentuk pada bagian garis ini. Langkahnya sama pada langkah sebelumnya. Kita bisa menggunakan tool skala atau move untuk merubah posisi garis. Kita lakukan langkah yang sama pada tiap garisnya. Oke, kita aktifkan poin. Lalu kita pilih titik ini untuk memindahkan berada di tengah.
Oke, kita ke perspektif untuk melihat hasilnya. Ya, oke, sempurna. Selanjutnya kita akan membuat sayap pesawat. Kita aktifkan top kembali. Untuk membuat sayap pesawat kita bisa menggunakan objek kubus. Kita pindahkan objek kubus di sini. Lalu sesuaikan panjangnya. Oke. Selanjutnya pada tinggi kita ubah tinggi kubus, kita ubah, kita tempatkan di sini. Kita ke perspektif. Selanjutnya kita akan memberi segmen. Jangan lupa display, kita pilih ground shading line untuk memberikan untuk memperlihatkan garis pada objek agar terlihat. Kita tambahkan segmen X menjadi 2 dan segmen Z menjadi 2 ya. Lalu kita klik make editable, kita aktifkan kembali top, kita aktifkan point, kita pilih titik ini, kita tempatkan sesuai pada garis di blueprint. Titik ini kemudian titik ini oke. Lalu kita pindahkan garis ini ke sini, kita aktifkan dulu add, kita klik 2 kali, lalu pindahkan di sini. Yap. Kita aktifkan kembali point, kita pindahkan titik ini di sini. Begitu juga dengan ini. Oke, kita lihat ke perspektif. Yap. Lalu kita klik array, kita pilih simetri, kita drag objek kubus ke simetri,
Lalu aktifkan simetri. Kita aktifkan simetri. Kita ke mirror plane menjadi XY. Ya. Untuk memperhalus dari sayap pesawat, kita bisa menggunakan subdivision surface. Kita drag simetri ke subdivision surface. Ya. Tampak halus. Atau kalian tidak usah menggunakan subdivision surface juga tidak apa-apa, terserah kalian mau menggunakan atau tidak. Selanjutnya kita akan membuat pada bagian belakang pesawat, sayap pesawat yang berada di belakang. Langkahnya sama, kita bisa menggunakan objek kubus. Kita ketikkan mode, kita pindahkan kubus di belakang. Oke, kita atur juga tingginya. Oke, lalu kita klik pada kubus, kita klik make editable, aktifkan top, kita ke point, kita pindahkan titik ini berada di sini, lalu titik ini juga berada di sini. Begitu juga dengan titik ini berada di sini. Dan titik ini berada di sini. Kita sesuaikan dengan garis pada blueprint. Dan yang terakhir kita pindahkan titik ini berada di sini. Oke. Selanjutnya kita akan menggunakan simetri. Kita klik array, kita pilih simetri, lalu kita drag objek kubus ke simetri, kita aktifkan simetri, kita pilih mirror plane menjadi XY. Ya, di sini terlihat masih renggang ya, masih terlihat renggang atau kurang ke tengah. Kita bisa pindahkan dulu ke tengah. Dan kita bisa pindahkan objek kubus. Oke. Oke. Lalu kita akan membuat bagian sirip belakang pada pesawat. Kita bisa menggunakan objek kubus kembali untuk membuatnya. Kita tempatkan dulu.
Lalu ketebalan kita tipiskan. Oke, lalu pada segmen X kita ubah menjadi 2. 3 kita ubah menjadi 3. Oke, kita klik make editable pada kubus, kita aktifkan front, lalu kita aktifkan point, langkahnya sama, kita pindahkan titik pada kubus sesuai dengan garis pada blueprint. Lalu kita pindahkan garis ini sehingga menempati sesuai pada garis blueprint. Kita aktifkan edit, kita klik 2 kali. Kita pindahkan berada tepat di garis ini. Kita kembali ke point, kita pindahkan titik ini berada di sini. Begitu juga dengan titik ini berada di sini. Lalu titik ini berada di sini dan ini berada di sini. Oke, selesai. Kita aktifkan perspektif. Yap, kita pindahkan objek kubus tadi sehingga terlihat rapat dengan badan pesawat. Kita tempatkan berada di tengah. Oke, selanjutnya kita akan membuat turbin dari pesawat. Ya, seperti inilah turbin dari pesawat yang akan kita buat. Untuk membuat turbin, kita bisa menggunakan objek cylinder. Kita group dulu. Kita group dulu objek dari badan pesawat. Kita seleksi semua kecuali silinder, lalu kita pindahkan ke null. Kita beri nama badan. Kembali ke silinder. Kita hilangkan dulu sementara badan pesawat ini dengan memberikan titik merah. Kita klik sehingga titik merah terlihat. Kembali ke silinder. Kita pilih orientasi menjadi plus X, lalu hex segmen menjadi 2 ya. Lalu kita klik make editable, kita pilih edit, kita pilih garis ini, kita klik 2 kali, lalu pilih skala. Oke, lalu begitu juga dengan garis ini, kita klik 2 kali, lalu kita skala.
Lalu kita pilih subdivision surface, kita drag silinder ke subdivision surface ya, sehingga terlihat halus. Oke. Kita checklist dulu subdivision surface, kita aktifkan silinder kembali, lalu kita pilih polygon, kita seleksi pada bagian ini. Kita klik kanan, lalu pilih extrude thinner. Oke, lalu kita klik kanan kembali, kita pilih extrude, kita checklist dulu create caps, lalu kita geser sedikit, kita on checklist create caps, lalu kita drag, kita geser sedikit ke dalam ya, kita aktifkan kembali subdivision surface. Kita lihat gambarnya. Oke. Lalu kita akan membuat baling-baling dari turbin. Kita bisa menggunakan freehand spline, B-spline. Oke, kita aktifkan B-spline. Ini kita hilangkan dulu sementara subdivision surface. Oke, kita akan membuat baling-baling. Kita hilangkan dulu gambar dari blueprint pada tampak atas, caranya sama. Kita klik option lalu configure, lalu kita ke image, kita klik kanan, lalu kita pilih reset all sehingga hilang. Lalu kita mulai membuat baling-baling dari pesawat. Kita pilih tools, B-spline. Oke, kita mulai menggambar. Oke. Untuk merubah titik-titik dari B-spline, kita bisa menggunakan selection tools. Kita ubah titiknya sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, saya rasa sudah. Lalu kita pilih extrude dan kita drag spline ke extrude. Kita aktifkan extrude, kita ke movement, kita ubah movement menjadi 0. Oke, kita aktifkan perspektif, lalu kita ke polygon, kita pilih make editable pada extrude, kita seleksi, lalu kita klik kanan lalu pilih extrude, kita checklist dulu create caps, kita geser sedikit. Oke. Selanjutnya kita ke array dan kita drag extrude ke array. Yap. Oke. Lalu kita pindahkan array ini ke turbin yang tadi kita buat. Kita aktifkan kembali turbin dengan menghilangkan titik merah. Kita rotasi dulu objek array, atau kita bisa mengubah di parameter ini -90. Enter. Lalu kita perkecil array, karena terlalu besar kita bisa mengecilkannya. Kita pindahkan, kita tempatkan array tadi berada di sini.
Oke, lalu kita bisa menambahkan baling-baling tadi dengan merubah parameter copy, dan kita bisa mendekatkan radius. Oke, di sini terlihat baling-baling kecil, kita besarkan pada objek extrude, kita aktifkan extrude, lalu kita ke skala, kita perbesar. Oke. Jika dirasa masih kurang, bisa kita tambahkan. Oke. Selanjutnya kita akan membuat bagian tengah dari tabung, dari turbin maksud saya. Kita gunakan objek silinder, ubah orientasi menjadi plus X, kita perkecil, kita pindahkan, kita perkecil kembali kalau dirasa masih kurang. Lalu kita ke height, kita pilih, kita ubah height, parameter height di sini, yang panjangnya sesuai dengan panjang dari turbin. Oke, lalu kita ke caps, kita checklist fillet caps. Selanjutnya kita ke silinder ini, lalu kita polygon, kita aktifkan left selection, kita seleksi pada bagian ini, lalu kita klik kanan, kita pilih extrude, kita on checklist dulu, create caps, kita geser sedikit ya. Oke, lalu kita aktifkan kembali left selection, lalu kita seleksi pada bagian ini. Oke, setelah itu kita klik kanan, extrude, jangan lupa kita checklist create caps, kita extrude ke dalam ya. Oke, di sini terlihat renggang ya dari turbin. Kita aktifkan X, kita aktifkan juga move, kita klik 2 kali pada garis ini. Oke, lalu kita skala, kita perkecil sehingga rapat. Oke, ya.
Selanjutnya kita membuat penyangga dari turbin. Kita buat ini. Kita aktifkan silinder, masih kita aktifkan silinder. Lalu kita seleksi pada bagian ini. Kita aktifkan dulu polygon, kita seleksi pada bagian ini. Oke, lalu kita klik kanan, kita pilih extrude inner. Kita geser sedikit. Yap. Lalu kita klik kanan kembali, kita pilih extrude. Kita geser ke atas. Oke. Lalu kita ke skala, aktifkan skala. Kita aktifkan skala. Kita geser sedikit. Oke. Ya. Oke. Turbin telah selesai dibuat. Kita grup kembali. Di sini kita grup objek subdivision surface, array dan cylinder. Kita seleksi, lalu kita drag ke null, lalu kita ubah nama null menjadi turbin. Oke. Lalu kita aktifkan kembali atau kita munculkan kembali badan dari pesawat dengan cara menghilangkan titik merah ini. Kita klik. Oke. Lalu kita aktifkan turbin, kita pindahkan turbin tersebut. Berada di sayap pesawat. Oke, terlihat di sini turbin terlalu besar, bisa kita ubah ukurannya di skala. Oke, lalu kita kembali pilih array, kita drag turbin ke array. Sorry. Kita pilih simetri, kita drag turbin ke simetri, aktifkan simetri, ubah mirror plane menjadi XY, ya, sehingga turbin bertambah menjadi 2 di kanan dan di kiri. Selanjutnya kita pilih subdivision surface. Pada kapsul kita drag ke subdivision surface. Begitu juga pesawat, sayap pesawat ke subdivision surface.
Jika dirasa saya pesawat kurang tebal, kita bisa merubahnya dengan menggunakan tool skala. Oke. Ini kita beri nama sayap pesawat. Lalu ini kita beri nama sirip. Dan ini kita beri nama belakang, sayap belakang. Oke. Oke, seperti inilah basic modeling dari pesawat terbang yang kita buat. Langkah selanjutnya kita akan memberikan material, tapi untuk memberikan material akan kita teruskan pada tutorial berikutnya. Jadi saya harap kalian semua tetap stay di Cinema 4D. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.